Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Semangat pagi bagi kita semua pada hari yang baru ini, pagi yang teduh ini. Kita hendak disapa oleh firman Tuhan. Karena itu, mari kita awali di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sungguh bersyukur kepadamu pada pagi hari yang teduh ini. Berkat-Mu selalu baru bagi kami dan tidak pernah terlambat. Engkau menyertai kami dari malam yang gelap hingga pada pagi hari yang teduh ini. Sukacita surgawi telah melingkupi hidup kami dan Engkau membangunkan kami dengan memberi napas hidup yang baru bagi kami dan merasakan penyertaan Tuhan. Kami puji, kami muliakan Engkau. Dan pada pagi hari ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Curahkan Roh Kudus-Mu bagi kami, agar kepada kami dianugerahkan pengertian yang benar dan baik untuk memahami, menerima, dan melakukan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu dengan hati yang bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi firman hidup dan kekuatan bagi kita pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Yakobus pasal 3 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, ketika kita menanam pohon mangga, tentu kita berharap bahwa buah yang dihasilkan adalah buah mangga. Ketika kita menanam pohon durian, maka buah yang kita harapkan tentu adalah buah durian. Tentu tidak mungkin ketika kita menanam pohon mangga, kita berharap bahwa yang dihasilkan adalah buah semangka. Atau ketika kita menanam buah pohon durian, kita berharap buah yang dihasilkan adalah buah nangka. Itu tidak mungkin. Karena apa? Karena pokok akan menghasilkan buah seturut dengan pokok yang sesungguhnya. Itu sebabnya ada banyak orang mengatakan, Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa sebuah proses tidak akan mengkhianati hasil, atau hasil akan selalu ditunjukkan oleh proses yang mendahuluinya. Demikianlah kehidupan kita ini sesungguhnya, bahwa kita sedang berjalan dalam sebuah proses. Dan proses yang kita jalani, yang kita geluti, yang kita gumuli, apakah itu proses yang sungguh-sungguh, proses yang biasa-biasa, atau proses yang sekedar-sekedar, maka itu akan menghasilkan buah yang seturut dengan proses yang dijalani sebelumnya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini sedang mengajarkan kita juga bagaimana setiap orang yang percaya, yang menyatakan hidupnya telah menggumuli kebenaran, akan melakukan kebenaran, akan berjuang mewujudkan kebenaran di dalam kehidupannya, maka kebenaran tidak akan terjadi begitu saja. Kebenaran itu tidak akan terjadi tanpa sebuah proses yang benar dan baik. Tentu prosesnya harus menjadi proses yang baik. Nah, firman Tuhan hari ini menyatakan, siapa yang menghendaki kebenaran terjadi, maka itu harus dilakukan di dalam damai. Siapa yang hendak menyatakan kebenaran, maka harus dilakukan dengan cara yang baik.
Demikianlah firman Tuhan berbicara bagi kita. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, ketika firman Tuhan mengajarkan bagi kita apa itu kebenaran dan melakukan kebenaran, maka proses yang harus dilakukan adalah dengan cara damai. Ketika kita mengharapkan para orang tua, anak-anak kita baik, bertumbuh dengan baik, maka sesungguhnya harus dilakukan dengan cara yang baik. Dinasehati dengan cara yang baik, bukan dinasehati dalam tanda kutip dengan cara kekerasan, dengan cara memukul, dengan cara mengatakan kata-kata yang tidak pantas. Lalu kita berharap suatu saat dia menjadi anak yang baik. Tidak. Dia akan menjadi anak yang terganggu secara psikologis, terganggu mentalnya, terganggu secara hubungan relasi antara anak dengan orang tua. Nah, ketika kita mau menyatakan kebenaran kepada orang lain yang seturut dengan pemahaman kita, seturut dengan pemahaman iman kita, maka cara yang harus kita wujudkan terhadap saudara-saudara kita yang lain adalah harus dengan cara damai, berdamai, menunjukkan pertama-tama diri kita sendiri yang menunjukkan buah-buah kebenaran itu sendiri, bukan cara memaksa orang lain, bukan memukul orang lain ketika dia tidak seturut dengan apa yang diajarkan oleh iman kita, lalu kita memukul, melibas, melakukan kekerasan bahwa harus seturut dengan saya, harus dipaksa sama seperti saya. Tidak seperti itu, tetapi jalan masuk untuk menyatakan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan adalah dengan cara yang baik, dengan cara damai sejahtera. Karena itu setiap nasihat yang baik, setiap kata-kata yang baik, setiap harapan yang baik terjadi bagi diri kita dan bagi orang lain, maka orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus harus terlebih dahulu menunjukkan dirinya sebagai diri yang sedang berproses berubah, atau sebagai diri yang sedang berubah. Bukan pertama-tama memaksa orang lain berubah, tetapi harus memaksa diri berubah semakin lebih baik. Jangan pernah berharap atau memaksa orang lain berubah seperti apa yang kita pikirkan, membuat ukuran pikiran kita kepada orang lain. Tetapi berubahlah terlebih dahulu. Itu sebagai teladan, itu sebagai contoh. Ketika kita berharap orang lain melakukan apa yang baik, maka terlebih dahulu kita menjadi pelaku kebaikan itu sendiri. Karena itu, saudara-saudara yang terkasih, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan juga dalam Galatia 5 ayat 22 itu. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Maka itu akan terjadi di dalam diri kita, dan orang lain akan bisa menikmati itu dari diri kita karena kita terlebih dahulu mau diproses oleh Roh Kudus sendiri. Karena itu setiap orang percaya, setiap orang yang mengaku mengikut Tuhan Yesus Kristus, maka dia harus mau diproses, diubah oleh Roh Kudus itu sendiri. Sehingga apa? Sehingga yang dihasilkan juga adalah buah-buah roh. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan mengajak kita hari ini untuk menjadi semakin sungguh-sungguh menunjukkan karakter jati diri seorang murid Tuhan Yesus Kristus. Kalau hari Minggu lalu kita mendengar bagaimana para murid dipanggil menjadi penjala manusia, penebar jala kebaikan, maka itu artinya kita pertama-tama membangun karakter yang baik, hidup di dalam damai sejahtera Tuhan, untuk membagikan damai itu. Dan pada saat yang sama kita telah menangkap orang, memberi teladan bagi semua orang supaya mereka juga bersama-sama
berubah di dalam kehendak Tuhan, melakukan apa yang benar di dalam damai sejahtera. Mari hari ini memulai di dalam semangat, di dalam sukacita, di dalam penyertaan Tuhan. Nyatakan kebenaran di dalam damai sejahtera. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur kepadamu. Pada pagi hari ini kami telah disapa oleh firman-Mu, mengajarkan kami untuk melakukan kebenaran dengan cara yang baik, dengan cara damai yang harus kami bagikan kepada sesama kami, dimulai dari hati, pikiran, dimulai dari hidup kami sendiri. Karena itu Tuhan, kami mohon, ajarkan kami untuk senantiasa setia taat kepadamu, meneladani Tuhan Yesus Kristus yang penuh cinta kasih, yang penuh dengan damai sejahtera, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang penuh dengan semangat untuk menularkan kebenaran, untuk membagikan kasih, untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Berkati kami Tuhan, anak-anak-Mu di dalam satu hari ini. Biarlah kami boleh bersuka cita, penuh dengan kekuatan yang daripada Tuhan, melakukan segala kehendak-Mu. Berkati setiap keluarga demi keluarga, Engkau yang hadir menjadi tonggak damai di setiap keluarga, agar hubungan suami istri dan anak-anaknya semuanya Tuhan hidup berbahagia, bersuka cita, merasakan penyertaan Tuhan. Engkau Tuhan yang mencukupkan segala apa yang baik kebutuhan kami sepanjang hari ini. Biarlah Engkau memberikan berkat-Mu sehingga kami boleh memetik buah yang manis dari setiap pekerjaan usaha kami, dan kami boleh menikmatinya di dalam hati yang bersyukur. Jangan biarkan kami jatuh ke dalam kekurangan, dalam kemiskinan, di dalam kejahatan, di dalam dosa penipuan. Tetapi biarlah kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran di tengah-tengah perjuangan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ampuni kami atas setiap dosa pelanggaran kami, agar kami kudus di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur dan berdoa kepada-Mu. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati hidupmu hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Salam sehat, semangat pagi, horas bagi kita semua.